Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, saya doakan semoga Anda dan keluarga dan seluruh kerabat handai tolan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting dari kehidupan ini, kita berdoa bersama semoga kita diakhirkan kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Pemirsa yang budiman, kalau di video-video yang terdahulu Bang Jaki menyampaikan banyak-banyak quote, ya, kata-kata bijak yang menginspirasi kita untuk kita perbaiki di kehidupan kita untuk menjadi kehidupan yang luar biasa. Kali ini Bang Jaki juga akan menyampaikan satu quote lagi untuk kita jadikan, ya, ukuran kesuksesan kita dan penyemangat, ya, menginspirasi kehidupan kita dan memotivasi kehidupan kita pula, yaitu kalimatnya pendek sekali tapi pengaruhnya luar biasa. Kalimat itu adalah man yajra yahsud. Barang siapa yang menanam, yahsud, dia akan menuai, dia akan memanen, atau dia mengambil keuntungan dari apa yang dia tanam. Man yajra, barang siapa yang menanam, yahsud, dia akan menuai, memanen, atau mengambil keuntungan dari apa yang dia tanam. Jadi hari ini kita belajar dari kalimat tersebut, pendek tetapi luar biasa pengaruhnya. Artinya apa? Kita diajarkan untuk selalu berbuat kebaikan. Ketika kita banyak kebaikannya, maka kita banyak keuntungannya. Orang-orang yang kita baiki dalam pergaulan perkataan kita, maka orang-orang lain pun akan respect kepada kita. Jangan berharap orang, ya, akan baik kepada kita, tetapi kita tidak pernah berbuat baik kepada orang. Jadi kalau kita menanam perkataan yang baik, maka kita akan menuai perkataan yang baik dari orang. Kita menanam kebaikan, perbuatan, maka kita akan juga memanen perbuatan kebaikan dari orang lain kepada kita. Jadi luar biasa hari ini. Kemudian ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana ketika kita sudah berbuat baik tapi orang lain tidak baik kepada kita? Nah, ini seperti peribahasa air susu dibalas dengan air tuba. Orang yang sudah berbuat kebaikan kemudian dibalas dengan kejahatan oleh orang lain. Oleh karenanya hari ini kita belajar tetap terus berbuat kebaikan, walaupun pengaruhnya dari apa yang kita buat kebaikan perkataan, orang lain, ya, membalasnya dengan kejahatan. Yang terpenting adalah kita niat berbuat kebaikan hanya lillahi ta'ala, kepada Allah. Ketika kita sudah berbuat baik perkataan, perbuatan kita lillahi ta'ala kepada Allah, kemudian hasilnya banyak orang yang tidak suka kepada kita, kita tidak kecewa karena yang kita cari adalah Allah. Ketika kita sudah niat lillahi ta'ala berbuat baik, kita berkata yang baik, berbuat yang baik, melakukan hal-hal yang baik karena Allah, insya Allah Allah akan berikan kebaikan. Namun seperti kasus tadi, ketika kita sudah berbuat baik, ada orang yang tidak baik, ya, teruskan dengan kebaikan kita. Selalu bersabar. Coba kita lihat bagaimana perjuangan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah baik, bercakap, berkata-kata yang santun, yang sopan, perbuatan perkataannya lembut luar biasa. Tetapi ada orang-orang yang kafir, yang ingkar, yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetap tidak mau menerima dakwahnya Nabi. Kemudian apa? Nabi tetap terus dengan kebaikannya. Ketika kita berbuat baik, kemudian ada orang yang tidak baik kepada kita, kemudian kita give up, kemudian kita menyerah. Ingat peristiwa bagaimana Nabi Yunus alaihissalam ketika berdakwah, kemudian umatnya tidak mau mendengarkan, kemudian Nabi, ya, diberikan pengajaran, kemudian ditelan oleh ikan paus. Nah, itu perbuatan kita. Kita jangan give up, kita jangan menyerah. Selalu terus berbuat kebaikan, walaupun apa yang kita terima itu tidak mengandung kebaikan. Kalau kita give up, kita menyerah, berarti kita niat berbuat kebaikan itu hanya mau dilihat oleh orang. Nah, makanya pentingnya niat di dalam berbuat kebaikan. Niat nawaitu kita berbuat kebaikan hanya mencari ridho Allah. Ketika kita mencari keridhaan Allah, maka yang akan kita dapatkan adalah ketenangan jiwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ketika orang membalasnya dengan kekecewaan, ya kita tidak masalah, tidak menjadi masalah, tidak jadi kecil hati, karena ya kita tidak mencari pujian dari orang. Ingat, berbuat baik tidak minta dipuji dan tidak takut dicaci. Itu ciri-ciri orang ikhlas. Jadi ketika kita berbuat kebaikan harus ada ruhul ikhlas. Pemirsa yang budiman, kembali lagi ke topik kita, bahwa sesungguhnya man yazra yahsud. Orang yang berbuat kebaikan, menanam dia kebaikan, yahsud, dia akan juga menuai kebaikan. Apapun, jadi quote ini, ya, kata-kata bijak ini tidak hanya melulu kepada ditujukan kepada seorang pelajar, tetapi untuk kita umum, yang pedagang, yang pengajar, yang dosen, yang pengusaha, yang pejabat. Ketika dia tidak berbicara dengan yang baik, maka kalau kita sebagai orang atasan, maka bawahan kita tidak akan mengikuti kita. Kita sebagai penjual, ketika kita ngomong kasar kepada pembeli, maka pembeli akan jauh kepada toko kita, tidak mau membeli produk kita. Jadi hati-hati, ya. Jadilah orang-orang yang selalu dihiasi dengan perkataan dan perbuatannya dengan kebaikan. Karena untung sekali kita sebagai pedagang, sebagai sales, menawarkan produk kepada orang. Apalagi sebagai seorang sales, dia harus mempromosikan produknya dengan kata-kata yang lembut. Selalunya begini, kita membeli produk, kemudian mau ini. Kemudian kalau penjualnya tidak sabar, dia akan bilang, ini mau jadi beli apa enggak? Jadi orientasinya hanya beli. Padahal pembeli itu, ya, pembeli itu tidak hanya mau dia membeli, tetapi dia mau beli bagaimana produk yang dia beli, barang yang dia beli itu yang berkualitas. Makanya dia banyak tanya. Ketika kita sebagai penjual kemudian kita menyerah dengan menghadapi pembeli ini, kita nggak akan untung, kita akan dijauhkan. Karena apa? Pembeli selalu menilai, nggak enak di sini nih, penjualnya nggak respect kepada kita, nggak loyal, suka marah-marah, kita nggak beli, diomelin. Padahal pembeli, ingat, adalah raja. Dia akan mengetahui dulu mana produk yang dia mau beli. Kalau udah bagus, dia yakini produk itu luar biasa, dia akan beli. Makanya dengan kata-kata lembut kita, sesungguhnya coba perhatikan. Ada orang penjual dengan menghadapi pembeli yang banyak tanya. Tapi yang awalnya banyak tanya, akhirnya membeli juga. Karena apa? Dengan pelayanan yang lembut dari seorang penjual. Dia sabar, dia hadapin. Ini produknya begini, dia jelasin. Minta ini yang dia diambilin, yang baru dia, nggak apa-apa. Selama segelnya belum kebuka, yang penting kita bisa menjelaskan ini produk, maka yang tadinya dia tidak mau membeli jadi membeli. Karena apa? Layanan kita yang luar biasa. Ini kalau bagi seorang penjual. Dan macam-macam, guru juga demikian. Ketika kita mengajar, dosen dan sebagainya, ketika kita menghadapi murid, mahasiswa, kemudian kita selalu menekan, kata-katanya memaksa, kata-katanya negatif, maka murid-murid yang kita ajar juga tidak suka. Orang kalau udah tidak suka dengan pelajaran, dengan orang, dengan satu, jadi orang meneruskan belajarnya juga jadi nggak happy. Bagaimana kita menjadikan kelas, kalau kita sebagai guru, sebagai pengajar, kelas, ya, ruang kuliahan itu menjadi happy. Ketika murid-muridnya happy, mahasiswanya happy, maka akan yang disampaikan oleh dosen dan juga tutor yang mengajarnya akan menjadi happy. Kalau sudah happy, maka dia akan respect, khusyuk mendengarkan perkuliahan tersebut. Jadi intinya kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak ini berpengaruh sekali. Sekali lagi, jangan tanam kejahatan. Kita harus menanam kebaikan. Kalau kebaikan-kebaikan itu sudah kita tanam, insya Allah kebaikan-kebaikan yang sudah kita tanam itu akan kita tuai, akan kita panen. Ya, kita luar biasa. Dari kata-kata bijak saja yang sependek ini, kalau kita jalankan, kita akan menjadi pribadi yang luar biasa. Ingat kalimatnya, man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam, yahsud, maka dia akan memanen, menuai. Ingat apa yang ditanam? Yang ditanam adalah kebaikan, perkataan yang baik, perbuatan yang baik, tingkah laku yang baik. Apapun kebaikannya, insya Allah yang akan kita panen adalah kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah bertemu lagi di channel Bang Jaki yang insya Allah menginspirasi kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.